Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Prima Channel. Oke, apa kabar semua teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Walaupun masa pandemi ini masih berlangsung, tapi kita tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dan kita berdoa semoga yang sebentar lagi tahun baru, semoga keadaan bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke, perkenalkan nama saya Rima Rahmawati. Saya dari kelas S1 Universitas di Kubang Unisbank Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah audit investigatif yang dibimbing oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai wawancara dan interogasi. Sebelum saya menjelaskan materinya, maka di sini saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama yaitu ada perbedaan wawancara dan interogasi. Sebelumnya wawancara ini merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, seorang auditor investigatif atau auditor ini harus menguasai beberapa teknik dalam wawancara. Namun setiap orang memiliki sifat atau teknik yang berbeda. Dia mempunyai gaya dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik itu dari auditor sendiri maupun dari pihak yang akan diwawancarai. Tuh. Yang kedua ada ciri-ciri wawancara dan interogasi. Walaupun wawancara dan interogasi ini hampir sama, tapi mereka memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang ketiga yaitu ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Di sini wawancara sebenarnya bisa dilakukan sebelum atau sesudah interogasi. Itu sebenarnya tergantung dari pihak auditor dan juga dari pihak yang diwawancarai. Yang keempat ada teknik dasar wawancara. Dalam teknik wawancara ini ada beberapa yang harus kita bahas. Itu bertujuan supaya dalam proses wawancara itu berjalan dengan baik. Yang kelima ada langkah dalam wawancara. Yang keenam ada karakteristik auditor investigatif. Nah, seperti di awal saya bilang tadi, bahwa setiap auditor itu harus memenuhi karakteristik. Oke, yang pertama yaitu ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim. Ya, dalam maksud ini yaitu persamaan kata. Jadi wawancara dan interogasi itu hampir sama. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan, namun ada pula yang mengetahuinya tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Nah, di sini terdapat kesalahan di mana dia dengan sengaja menggunakan kata tersebut secara keliru. Seperti untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasi. Jadi, kata wawancara ini lebih halus daripada kata interogasi, di mana kata interogasi ini lebih menekankan kepada hukum. Pada suatu pemeriksaan tindakan yang dilakukan oleh hukum. Maka wawancara dan interogasi
ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi adalah waktu. Seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum melakukan wawancara tersebut. Terutama untuk yang lebih melibatkan seperti karyawan, nasabah, ataupun pihak ketiga yang terkait, tapi dalam jumlah banyak. Informasi yang harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan, karena informasi dari wawancara atau interogasi tersebut merupakan nafas atau darahnya seorang audit investigatif gitu. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, seperti dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, penghitungan ulang, observasi, maupun tanya jawab secara lisan. Semua bukti-bukti tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. Karena jika bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal atau informasi yang mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut, sehingga sulit untuk dilanjutkan ke tahap wawancara. Setelah auditor investigasi mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut, maka pada tahap selanjutnya yaitu melakukan wawancara dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang sudah diperoleh itu bahwa bukti tersebut betul-betul bukti audit yang telah kompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Nah, untuk memperdalam hasil wawancara biasanya diajukan dengan interogasi seperti itu. Yang berikutnya ada wawancara. Wawancara merupakan suatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Menurut Tuanakota 2007 menyatakan bahwa wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacukan istilah wawancara atau interview sebagai istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Waktu pelaksanaan wawancara dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit. Itu tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Yang berikutnya yaitu ada ciri-ciri wawancara. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa wawancara dan interogasi memiliki ciri-ciri tersendiri, di mana ciri-ciri wawancara ini bersifat netral dan tidak menuduh. Nah,
bahwa wawancara di sini itu seorang auditor, dia akan mencari informasi, bertanya terhadap pihak yang diwawancarai untuk menemukan bukti atau menemukan informasi terbaru. Nah, yang kedua yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara ini tidak seperti pembicaraan biasa. Wawancara memiliki bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara ini dapat berupa pertanyaan atau serangkaian pertanyaan yang kemudian dituangkan dalam suatu berita acara permintaan keterangan yang disetujui oleh pihak wawancara dan yang diwawancarai. Jika proses wawancara tersebut sudah berlangsung, maka auditor akan mendapatkan informasi dari pihak yang diwawancarai tersebut. Kemudian bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Ya, seperti tadi, bahwa wawancara ini bisa dilakukan di mana saja, pada saat makan di luar, bisa bertemu di jalan atau di ruangan, di tempat kerja. Maka itu dengan mudah mendapatkan informasi tersebut dimanapun tempatnya ataupun dimanapun suasananya. Bisa, karena wawancara ini berupa serangkaian pertanyaan. Kemudian ada bersifat cair, tidak terstruktur. Nah, sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa juga pandai membaca suasana, misalnya untuk menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Jadi seorang pewawancara ini harus kreatif dan cerdas ataupun jenius. Terus ada mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak. Mencatat secara sporadik di sini memberi kesan kepada yang diwawancarai mengenai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat semua sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Nah, seorang pewawancara pandai-pandai dalam menebak. Misal, memungkinkan ini investigator mengamati perilaku dari orang yang wawancarainya. Pemeriksa di sini atau pewawancara di sini perlu mengetahui bahwa seorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang lepas dari senapan otomatis, seperti itu. Nah, dalam mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarainya untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Nah, pada gilirannya ini menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu.
Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tertinggi. Nah, di sini seorang pewawancara ini harus pandai-pandai dalam menebak, dalam mengajukan pertanyaan, mengatur durasi waktunya. Nah, pandai dalam membaca suasana. Tuh. Itulah ciri-ciri wawancara. Kemudian ada ciri-ciri interogasi. Ciri-ciri interogasi ini bersifat menuduh. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ketika seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pertanyaan yang bersifat menuduh seperti ini ya. Misal, saya contohkan, Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini. Nah, ini sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi seperti ini ya, saya contohkan lagi. Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak korupsi ini. Nah, itu berbeda kan dua pertanyaan tersebut. Dengan pertanyaan yang terakhir tadi, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Tuh. Yang kedua yaitu dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya, menceritakan kebenarannya, investigator harus mempunyai taktik. Nah, taktik ini dalam bentuk membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Jadi beda, membuat pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Tujuan dari interogasi ini adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebelumnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Yang terakhir ini keliru ya. Jadi yang benar itu yang tadi, mengakui yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini adalah sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Contoh, ini saya memberikan contoh. Contoh seseorang sedang siang. Dia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya.
Karena itu selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini tadi, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Jadi lebih ke siapa yang bersalah. Kemudian interogasi dilakukan di lingkungan yang terkontrol atau terkendali dan bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang privasi atau pribadi yang terhindar dari gangguan orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising atau tempat umum. Berbeda dengan wawancara. Wawancara bisa di mana saja, sedangkan interogasi ini lebih ke private atau privasi. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin bisa berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanda tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan banyak lagi. Interogasi di sini tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Nah, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak bersimut dari posisi itu. Ini catatan bagi investigator. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduhnya bahwa keterangan akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Manfaat kali ini yang pertama ada bersifat tidak menuduh. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekadar karena investigator mempunyai
mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku yang aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang baik dari interogasi. Yang kedua yaitu mengorek keterangan penting. Nah, selama wawancara, investigator sering kali mengorek keterangan penting dalam mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga yaitu tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku. Maksudnya di sini tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah keputusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Selanjutnya ada keuntungan psikologis bagi investigator. Nah, maksudnya di sini yaitu bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Itu. Selanjutnya yaitu ada teknik dasar dalam wawancara. Yang pertama yaitu ada kematangan pribadi. Dimana yang pertama yaitu sikap mental, yang kedua kemampuan pengetahuan yang dimiliki, yang ketiga penampilan fisik. Sikap mental di sini yang dimaksudkan yaitu pewawancara harus mempunyai mental yang cukup kuat dan cukup kreatif. Yang kedua, kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Untuk pewawancara yaitu harus memiliki pengetahuan yang luas, di mana dia dapat mengaudisikan ketika proses wawancara itu berlangsung, maka tidak ada jeda waktu yang lama. Jadi harus benar-benar setiap waktu yang kosong harus selalu diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyangkut dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga itu penampilan fisik. Seorang pewawancara harus memperhatikan penampilan fisik. Itu bagi pewawancara. Untuk yang diwawancarai, sikap mentalnya juga harus kuat, harus bisa mengimbangi dengan si pewawancara. Kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh yang diwawancarai, dia harus benar-benar memahami informasi apa yang dia mengerti, yang dia pahami dari masalah tersebut. Penampilan fisik yang diwawancara itu harus benar-benar terlihat baik. Kemudian ada gaya dan karakter. Gaya dan karakter di sini meliputi intonasi suara dari pihak pewawancara maupun yang diwawancarai. Intonasi suara haruslah jelas. Kedua, ada tatapan mata. Tatapan mata bagi pewawancara itu pasti jauh lebih tajam tatapannya, karena seorang pewawancara itu dia sedang mengolek atau mencari informasi yang dia inginkan untuk dijadikan bukti-bukti. Begitu pula bagi yang diwawancarai, tatapan matanya tuh sangatlah penting, karena jika dia berbohong, itu dapat dibaca oleh tatapan matanya.
Yang ketiga, ekspresi wajah. Begitu pula dengan ekspresi wajah. Bagi yang diwawancarai, pasti ketika dia ketahuan berbohong, pasti si pewawancara akan mengerti dan akan paham. Yang keempat yaitu kemampuan memahami situasi dan kondisi. Ini sangat berlaku bagi seorang pewawancara. Dia harus mampu memahami situasi dan kondisi saat itu juga. Kemudian ada koordinasi dan kerjasama. Ini meliputi teknik improvisasi. Kedua ada fleksibilitas atau tidak kaku. Yang ketiga, pengalaman berinteraksi. Nah, ketiga ini, koordinasi dan kerjasama ini sangatlah penting. Dimana pada fleksibilitas atau tidak kaku ini tidak boleh egois atau berpihak pada satu pihak. Jadi ini harus netral. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada teknik. Nah, dalam mewawancarai pasti ada tekniknya. Yang pertama yaitu menguasai semua fakta. Di sini merupakan hal yang paling penting dalam proses wawancara, di mana ketika kita menguasai semua faktanya, jadi kita lebih mudah untuk mewawancarai. Kita mengetahui semua permasalahan, semua yang akan ditanyakan seperti apa aja. Nah, jika tidak menguasai semua fakta yang terjadi sebenarnya, itu akan menyulitkan dalam proses wawancara. Karena kita tidak menguasai semua faktanya, dan kita pasti akan bingung apa yang akan diberikan pertanyaan untuk si yang diwawancarai. Yang kedua yaitu ada dimulai dari yang diduga paling kecil jadi pelaku, whistleblower, dan otaknya. Semua permasalahan itu dimulai dari yang paling kecil, si pelaku, yaitu misal terjadi kecurangan keuangan ya, misal di sini melibatkan seorang karyawan serta dengan manajer. Nah, di sini kita dimulai wawancara dari si karyawan. Selanjutnya baru si manajer yang merupakan otak dari kasus ini. Kenapa dimulai dari yang terkecil? Paling kecil karena ketika kita mewawancarai yang otaknya, maka fakta pasti akan berbeda. Dia pasti akan berbohong. Jadi lebih baik dimulai dari pelaku yang paling kecil, yaitu si karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu jika korbannya banyak, dimulai dari korban. Semua kasus, semua kecurangan pasti ada korbannya. Ada pelaku, juga ada korban. Di sini kita mengambil korbannya. Sebelum kita mulai ke si pelaku, mewawancara si pelaku, lebih baik dimulai dari si korbannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau di sini banyak korbannya, semakin banyak korban tersebut, jadi semakin banyak fakta-fakta dan informasi yang didapatkan untuk diproses interogasi setelah ini. Yang ketiga yaitu yang keempat, jangan abaikan bukti petunjuk. Semua bukti dan informasi yang ada
tidak boleh diabaikan. Entah itu bersifat penting ataupun tidak, jika bukti tersebut masih bersangkut paut dengan kasus tersebut, kasus ini, maka tidak boleh diabaikan. Jadi harus benar-benar dikumpulkan dan dijadikan barang bukti. Apalagi bukti petunjuk ini sangat penting. Ini akan lebih memudahkan untuk berproses ke berikutnya. Kemudian yang kelima, jika orang pertama yang mewawancarai kasar, orang kedua minta maaf dan menenangkan orang yang diwawancarai. Ini berlaku bagi si pewawancara. Misal dalam suatu wawancara ini terdapat 3 orang pewawancara atau 2 orang misal, dan yang diwawancarai 1 orang. Nah, si pewawancara pertama mungkin sudah kesal karena si yang diwawancarai selalu berbohong, tidak berbicara sejujurnya. Maka si pewawancara ini kesal terhadap yang diwawancarai dan dia berbicara kasar ataupun berlaku kasar. Maka pewawancara yang kedua ini harus meminta maaf kepada yang diwawancarai, dan si pewawancara kedua ini wajib menenangkan orang yang diwawancarai. Jika yang diwawancarai tidak ditenangkan, terus tidak minta maaf, maka yang diwawancarai itu pasti akan jadi memberikan informasi yang tidak benar. Maka dari itu, pewawancara yang kedua harus minta maaf dan menenangkan orang yang diwawancarai. Kemudian ada pertimbangan keletihan fisik dan psikologis dari investigator. Si investigator ini harus memperhatikan fisik dan psikologisnya. Jika dia tidak memperhatikan, maka itu akan berpengaruh bagi pekerjaannya, yang nantinya akan membuat pekerjaannya jadi berantakan dan tidak sesuai yang diinginkan. Maka pertimbangan keletihan fisik dan psikologis dari investigator ini sangatlah penting. Kemudian yang ketujuh, catat detail tanpa menginterupsinya. Dalam proses ini, semua yang dikatakan atau semua barang bukti informasi yang diberikan oleh yang diwawancarai harus dicatat tanpa menginterupsinya atau memotong atau memberhentikan pembicaraannya. Jadi semua harus dicatat. Seorang pewawancara itu harus jenius, pintar dalam mencatat barang bukti dan informasi ini. Semua harus dicatat tanpa berhenti, tanpa menghentikan pembicaraan si yang diwawancarai. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada berikan kesempatan pada yang diwawancarai memberikan detail dengan caranya. Oke. Si pewawancara mungkin dia bisa mengarahkan dengan cara si diwawancarai memberikan keterangan, tapi dengan caranya si pewawancara. Tidak boleh seorang pewawancara harus memberikan kesempatan kepada yang diwawancarai memberikan informasi atau keterangan, tapi dengan caranya. Nah, ini PR bagi si pewawancara. Dia harus memahami apa yang dibicarakan oleh yang diwawancarai. Dia harus mengerti dan paham. Selanjutnya ada tanyakan apa yang menurut dia terjadi, siapa pelakunya, dan mengapa. Ketika semua sudah diberikan pertanyaan, rangkaian pertanyaan sudah dijawab, yang bagian mungkin ini bisa diletakkan di pertanyaan paling akhir. Tanyakan yang menurut dia siapa pelakunya dan mengapa pelakunya melakukan kecurangan ini, melakukan permasalahan ini. Yang ke-10 ada wawancara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi. Seperti yang sudah kita lihat misal di televisi, di internet, ataupun di sosial media lainnya,
Proses interogasi pasti dilakukan dalam suatu ruangan yang paling privasi, tidak bisa semua orang melihat, mendengar, atau ikut bergabung dalam interogasi tersebut dan bersifat formal. Jadi tidak bisa semuanya mendengar atau ikut dalam proses interogasi tersebut. Dan selama proses interogasi tersebut, semua informasi dan barang bukti yang sudah dikumpulkan, didapatkan, itu bersifat, itu menjamin privasinya, tidak bisa dibocorkan ke semua orang. Yang selanjutnya yaitu lembaga mempunyai kebijakan mengenai tempat wawancara. Oke. Pada kali ini lembaga dia harus mempunyai kebijakan mengenai tempat wawancara, pemilihan tempat dalam wawancara. Dan tidak bisa ditentukan secara satu pihak. Semuanya bisa memberikan usulan untuk mengenai tempat wawancara. Yang ke-12 yaitu wawancara di tempat umum yang terbuka bertentangan dengan asas privasi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kalau untuk wawancara ini bisa dilakukan di tempat umum ataupun di mana saja. Berbeda dengan interogasi. Interogasi dilakukan dalam suatu ruangan dan itu privasinya benar-benar terjamin, tidak bisa semuanya ikut campur dalam proses interogasi. Dan dijamin privasi yang sudah didapatkan informasinya tersebut dijamin privasinya, tidak akan bocor ke yang lain. Selanjutnya yaitu karakteristik auditor investigatif. PPKP menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara harusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama yaitu orang yang mudah bergaul, berbakat dalam interaksi. Ya, seorang auditor investigatif dia harus mudah bergaul atau biasa disebut friendly. Jika dia tidak memiliki sifat friendly, maka susah untuk mewawancarai pada masalah tersebut. Yang kedua yaitu membuat orang lain ingin berbagi informasi. Bagaimanapun caranya, seorang pewawancara harus pandai-pandai dalam memancing yang diwawancarai untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Nah, maksudnya di sini yaitu pewawancara tidak akan memotong atau memberhentikan pembicaraan si responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Maka menginterupsi ini tidak berlaku. Jadi biarkan si responden ini memberikan keterangannya. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disusun dengan sangat spesifik sehingga memancing si responden untuk memberikan informasi dengan sukarela tanpa paksaan. Gitu. Berikutnya, yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Si pewawancara ini harus benar-benar memberikan keseriusan bahwa jawaban dari responden ini penting. Nah, itu harus ditunjukkan keseriusannya. Yang keenam yaitu mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Nah, wawancara di sini bersifat tidak menuduh ya teman-teman. Jadi ini
hanya pertanyaan dan kita mencari informasi atau jawaban yang sebenarnya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa wawancara dan interogasi berbeda. Kalau interogasi itu bersifat menuduh, kalau wawancara tidak menuduh. Yang ketujuh yaitu pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Ya, seorang pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi supaya si responden ini nyaman ketika diwawancarai oleh si pewawancara. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman materi yang saya bawakan, yaitu wawancara dan interogasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah berpartisipasi di video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, sampai ketemu lagi. Kita akan bertemu lagi insya Allah. Tetap jaga kesehatannya teman-teman. Berdoa saja semoga pandemi cepat berlalu dan dengan tahun baru. Kayak gitu, saya Rinawati, saya pamit undur diri. Ada suara ayam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.